Halo, perkenalkan saya Rafika yang akan mengisi suara dari video presentasi kelompok 4. Kami di sini merupakan mahasiswa program PMMUB yang terdiri dari Irwan Maulana, Rafika Putri Hanita, Muhammad Irfan Hakim, Muhammad Fauzan Adim, dan Imam Pratama Nurdiansyah. Video dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori kebijakan publik. Kami akan memaparkan penjelasan mengenai formulasi kebijakan publik. Pembahasan pertama adalah pengertian formulasi kebijakan. Para ahli mengemukakan pandangan tentang definisi formulasi kebijakan publik sebagai berikut. Menurut Anderson yang dikutip oleh Nugroho, policy formulation is the development of question and acceptable proposal courses of action for dealing with problems. Formulasi kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Menurut Dan, perumusan kebijakan atau policy formulation adalah pengembangan dan sintetis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah. Menurut Eugene, formulasi yang lengkap adalah menentukan alternatif yang mungkin untuk dibuat kebijakan, di mana kita menilai, mencari yang terbaik dari kemungkinan yang ada. Oleh sebab itu, kita mencari satu alternatif yang terbaik. Tahap formulasi kebijakan merupakan mekanisme yang sesungguhnya untuk memecahkan masalah publik yang telah masuk dalam agenda pemerintah. Tahapan ini lebih bersifat teknis dibandingkan tahapan agenda setting yang lebih bersifat politis. Dengan menerapkan berbagai teknis analisis untuk membuat keputusan terbaik. Pada tahap formulasi kebijakan, para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif. Secara fundamental, tahapan formulasi terjadi tak kala pemerintah mengakui keberadaan masalah-masalah publik dan menyadari adanya kebutuhan dan tuntutan untuk melakukan sesuatu dalam rangka mengatasi masalah tersebut. Karenanya, dalam perumusan kebijakan publik, persoalan dasar adalah merumuskan masalah kebijakan atau policy problems dan merancang langkah-langkah pemecahannya, solution. Berdasarkan pengertiannya, pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah yang dibentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyesuaikan masalah yang ada, dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada, maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik. Selanjutnya, siapa saja aktor formulasi kebijakan? Menurut Peters tahun 1985, aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan antara lain sebagai berikut. Pertama, birokrasi publik merupakan aktor yang menonjol peranannya dalam setiap proses formulasi kebijakan. Bureaucracy are central to the process of policy formulation karena birokrasi mempunyai pengalaman yang paling banyak dalam prosedur formulasi kebijakan. Kedua, tangki-tangki pemikir dan kabinet bayangan yang berada di sekitar birokrasi merupakan alternatif lain sebagai formulator kebijakan publik di luar birokrasi pemerintah karena bisa disebabkan oleh kepakarannya. Ketiga, kelompok kepentingan atau interest group dengan memberikan tekanan kepada pemerintah agar suatu masalah dapat masuk dalam agenda pemerintah dan berlanjut pada proses formulasi kegiatan. Keempat, anggota dewan secara individual juga merupakan salah satu aktor yang cukup berperan dalam proses formulasi kebijakan. Kadangkala bertujuan menunjang karir politik mereka sebagai perumusan kebijakan. Apa saja model-model formulasi kebijakan publik? Menurut Thomas Erdős dalam bukunya Understanding Public Policy di tahun 1995, setidaknya terdapat 9 model kebijakan, yaitu pertama, model kelembagaan. Formulasi kebijakan dengan model ini bermakna bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah atau lembaga legislatif.
Jadi apapun yang dibuat pemerintah adalah kebijakan publik. Dai membenarkan model ini karena 3 alasan. Pertama, pemerintah memang lembaga yang sah dalam membuat kebijakan. Kedua, fungsi pemerintah universal. Ketiga, pemerintah punya hak monopoli fungsi pemaksaan. Kelemahan pendekatan ini adalah terbaiknya masalah lingkungan tempatnya diterapkan kebijakan karena pembuatan kebijakan tidak berinteraksi dengan lingkungan. Kedua, model proses. Politik adalah sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Proses yang diakui dalam model proses ini adalah sebagai berikut. A. Identifikasi permasalahan. B. Menata agenda formulasi kebijakan. C. Perumusan proposal kebijakan. D. Legitimasi kebijakan. E. Implementasi kebijakan. Dan F. Evaluasi kebijakan. Ketiga, model kelompok. Model kebijakan teori kelompok menggunakan kebijakan sebagai titik keseimbangan. Equilibrium. Di sini beberapa kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Keempat, model elit. Berkembang dari teori elit, masa di mana masyarakat sesungguhnya hanya ada 2 kelompok, yaitu kelompok pemegang kekuasaan atau elit dan yang tidak memegang kekuasaan. Kesimpulannya, kebijakan yang muncul adalah didasari kepentingan kelompok elit, di mana mereka ingin mempertahankan status quo. Model ini tidak menjadikan masyarakat sebagai partisipan pembuat kebijakan. Kelima, model teori rasional. Pengambilan kebijakan berdasarkan perhitungan rasional. Kebijakan yang diambil adalah hasil pemilihan suatu kebijakan yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Terdapat cost benefit analysis atau analisa biaya dan manfaat. Rangkaian formulasi kebijakan pada model ini mengetahui preferensi publik dan kecenderungannya, menemukan pilihan-pilihan, menilai konsekuensi masing-masing pilihan, menilai rasio nilai sosial yang dikorbankan, dan memilih alternatif kebijakan yang paling efisien. Keenam, model inkremental. Model ini adalah kritik dari model rasional. Dengan model pemerintahan menurut dengan kebijakan di masa lalu yang dimodifikasi. Namun dari yang sudah terjadi pengambilan kebijakan masa lalu yang digunakan lagi justru bertampak negatif. Kesimpulannya, kebijakan inkremental adalah berusaha mempertahankan komitmen kebijakan di masa lalu untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai. Ketujuh, model teori permainan. Gagasan pokok dari kebijakan dalam model teori permainan adalah formulasi kebijakan. Berada pada situasi kompetisi yang intensif. Para aktor berada dalam situasi pilihan yang tidak independen, kedependen. Kunci memegangkan kebijakan dalam model ini adalah tergantung kebijakan mana yang tahan dari serangan lawan, bukan yang paling optimal. 8. Model pilihan publik. Model ini melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut atau public choice. Secara umum model ini adalah yang paling demokratis karena memberikan ruang yang luas kepada publik untuk mengontribusikan pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan. Namun terkadang kebijakan yang diambil adalah kepentingan dari pendukung suatu partai. Maka dari itu, pemuasan yang diberikan pun hanya sepihak, yaitu pada pemilih. 9. Model sistem David Easton. Model sistem secara sederhana dapat dilihat seperti input, proses, dan output. Kelemahan model sistem adalah keterfokuskan hanya pada apa yang dilakukan pemerintah, namun lupa tentang hal yang tidak dilakukan pemerintah. Tahap-tahap formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan sebagai suatu proses menurut Minarno di tahun 1989 dapat dipandang dalam 2 macam kegiatan. Kegiatan pertama adalah memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan
Atau dengan kata lain, perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Sedangkan kegiatan selanjutnya diarahkan pada bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat. Dalam hal ini, suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Sejalan dengan pendapat Winarno, maka Islami di tahun 1991 membagi proses formulasi kebijakan ke dalam tahap perumusan masalah, kebijakan penyusunan agenda pemerintah, perumusan usulan kebijakan, pengesahan kebijakan, pelaksana kebijakan, dan penilaian kebijakan. Menurut Dan, di tahun 1994, proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui 7 tahapan sebagai berikut. Pertama, pengkajian persoalan. Tujuannya adalah untuk mengemukakan dan memahami hakikat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat. Kedua, penentuan tujuan adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan. Ketiga, perumusan alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keempat, penyusunan model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain. Kelima, penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten. Untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan, kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peran, serta masyarakat, dan lain-lain. Keenam, penilaian alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan. Ketujuh, perumusan rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampaknya sekecil-kecilnya. Kami mengambil contoh studi kasus dari Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 7 tahun 2012 tentang bisa baca dan tulis Al-Quran bagi murid sekolah yang beragama Islam. Komisi 4 DPRD yang membinangi pendidikan merasa bertanggung jawab untuk membuat peraturan pedoman untuk manajemen dan pendidikan yang lebih berkualitas. Proses pembentukan peraturan daerah tentang bisa baca tulis Al-Quran bagi murid sekolah yang beragama Islam diawali dari proses perencanaan diajukan oleh Komisi 4 melalui hak inisiatif DPRD pada tahun 2012. Rancangan peraturan daerah tersebut dimasukkan ke dalam 51 hasil penelitian Proletka tahun 2012 dengan pengubahan judul Rancangan Peraturan Daerah Kewajiban Pandai Baca Tulis Al-Quran bagi anak sekolah, yang kemudian dapat dibahas melalui 2 tingkat pembahasan tingkat 1 dan pembahasan tingkat 2. Rapat paripurna DPRD dengan agenda pembahasan untuk menyempurnakan Raperda sebelum Raperda disetujui dan diundangkan ke dalam lembar daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Polemik tarik ulur kepentingan yang sangat alot dan proses pembahasan Raperda ini terjadi pada saat pembahasan yang dilakukan di tingkat pansus, yang dimana hal-hal yang menjadi perdebatan adalah mengenai judul Raperda yang dirasa mendiskriminasikan peserta didik yang beragama non-muslim. Selain itu, perdebatan yang sangat panjang juga terjadi mengenai pembahasan siapakah aktor yang memiliki kewajiban penuh atas pelaksanaan tes sertifikasi bisa baca tulis Al-Quran.